Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 13, yaitu Raudatul Mahfuzah, ingin mempresentasikan eh, eh, hasil dari diskusi sistem kami, yang mana di sini kami membuat sebuah sistem yang bernama Smart Water Monitoring and Filtering, yang mana integrasi sensor turbidity dengan sistem dual pipe untuk menjamin air bersih. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu yang pertama Siti Khadijah Saris, Arya Suyanda, dan saya Raudatul Mahfuzah. Nah, selanjutnya di sini terdapat pendahuluan atau latar belakang dari alasan mengapa kami mengambil sistem ini sebagai alat yang akan kami gunakan untuk mata kuliah sistem embedded. Yaitu saat ini kita mengetahui sebagian besar sistem pemantauan kualitas air masih mengandalkan metode manual dalam proses filternya dan pengujian laboratorium yang lambat, mahal, dan tidak efisien. Nah, proses ini seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan hasil, sehingga masyarakat tidak dapat segera mengetahui apakah air yang mereka konsumsi aman atau tercemar. Nah, kondisi ini meningkatkan risiko paparan terhadap air yang terkontaminasi tanpa adanya tindakan pencegahan yang cepat. Nah, dengan kemajuan teknologi sensor, pemantauan kualitas air kini dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Integrasi sensor turbidity sebagai monitoring tingkat kekeruhan air dalam sistem memungkinkan deteksi pencemaran air secara cepat dan akurat. Nah, sistem pemantauan otomatis ini memberikan informasi langsung kepada pengguna mengenai kondisi kualitas air, memungkinkan tindakan cepat jika terjadi kontaminasi sehingga mengurangi resiko masalah kesehatan. Nah, adapun daftar isi dari PowerPoint kami ini, yang mana kami akan menjelaskan mengenai deployment diagram sistem kami. Selanjutnya, rangkaian elektronik dari sistem kami, rangkaian mekanik, dan casing. Nah, masuk ke deployment diagram, yang mana di sini terdapat ESP. Kami menggunakan microcontroller ESP dikarenakan kami akan menghubungkan sistem kami dengan perangkat perangkat smartphone yang mana nanti akan mengirimkan suatu informasi atau suatu notifikasi ke Telegram. Nah, di sini kami menggunakan microcontroller ESP 3232. Nah, selanjutnya sensor yang kami gunakan yaitu sensor ultrasonik dan sensor turbidity, yang mana sensor ultrasonik ini adalah sensor yang akan memperkirakan atau mengukur tingkat air di dalam wadah nanti, apakah air tersebut sudah layak untuk disalurkan ke proses selanjutnya ataupun belum. Nah, selanjutnya di sini ada sensor turbidity, yang mana sensor turbidity ini nantinya akan mengecek tingkat kekeruhan air. Nah, apabila airnya itu keruh, maka akan masuk ke proses filtrasi. Nah, apabila bersih, maka akan dilanjutkan dan langsung didistribusikan ke rumah masyarakat. Nah, di sini kami juga menggunakan filter ini. Apabila keruh tadi ya kami menggunakan filter, dan yang terakhir itu kami outputnya itu adalah adanya untuk monitoringnya adanya notifikasi di bot tele para pengguna pengguna sistem. Nah, selanjutnya di sini terdapat rangkaian elektronik, yang mana sistem smart water ini dirancang untuk memantau kualitas air secara efektif dengan memanfaatkan sensor turbidity sebagai perangkat utamanya. Nah, di sini terdapat sensor turbidity. Nah, sensor ini mengubah informasi kandungan air dari bentuk analog menjadi sinyal listrik yang dapat diproses. Nah, mikrokontroller seperti ESP berperan penting dalam mengatur dan mengolah data yang diperoleh dari sensor, sekaligus menghubungkan sensor dengan komponen lain dalam sistemnya. Nah, nanti data yang diterima oleh ESP diproses untuk menghasilkan keputusan, seperti memberikan instruksi kepada solenoid valve untuk membuka aliran ke penampukan berikutnya jika ketinggian air mencapai ambang tertentu. Nah, nantinya di sini integrasi dengan aplikasi Telegram ini
kan nanti kan notifikasinya diberikan ke bot tele. Nah, ini akan memungkinkan pengguna menerima laporan dan notifikasi secara real time terkait kondisi airnya, seperti perubahan tingkat kekeruhan atau ketinggian air yang berpotensi meluap. Nah, pengguna di sini juga dapat memantau dan mengontrol sistem dari jarak jauh melalui Telegram, misalnya dengan memberikan perintah tertentu kepada ESP-nya. Nah, secara keseluruhan sebenarnya rangkaian ini merupakan integrasi canggih antara perangkat keras seperti sensor, microcontroller, solenoid valve atau katup solenoid, dan teknologi komunikasi seperti layanan Telegram. Nah, dengan mengotomatisasikan pemantauan tersebut dan pengelolaan kualitas air, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat membantu menjaga kualitas air agar tetap aman digunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini terdapat rangkaian mekanik dari sistem kami yang mana komponen yang ada di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi ESP32, ultrasonic sensor, relay modul, pompa air dan sensor turbidity. Nah, ESP32 ini merupakan komponen yang bertindak sebagai microcontroller yang mengelola data dari sensor dan mengontrol perangkat lainnya seperti misalnya relay. Nah, terdapat juga ultrasonic sensor yang mana ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mendeteksi level atau ketinggian air di dalam tangki. Nah, selanjutnya ada relay modul, yang mana relay modul ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengontrol pompa air yang terhubung ke dua jalur atau dual pipe tadi, yang masing-masing dapat digunakan untuk air bersih dan air yang akan disaring atau air yang keruh. Selanjutnya, adanya pompa air. Sini tidak ada pompa air. Selanjutnya di sini ada sensor turbidity, yang mana sensor turbidity ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur kekeruhan air untuk menentukan apakah air memerlukan penyaringan ataupun tidak. Nah, selanjutnya di sini ada casing, fungsi sistem. Nah, fungsi sistem dulu, yang mana fungsi sistem ini terdapat tiga. Yang pertama itu pemantauan air bersih, yang mana nanti data dari sensor turbidity dikirimkan ke mikrokontrollernya, yaitu ESP32. Nah, jika air terlalu keruh, sistem akan mengaktifkan pompa yang mengarahkan air melalui jalur penyaringan. Sepertinya nanti di sini kami akan bukan menggunakan pompa, tetapi kami menggunakan sistem water level. Nah, selanjutnya terdapat sistem dual pipe yang mana terdapat dua jalur pipa memungkinkan pemisahan antara air yang telah disaring dengan air yang mentah. Nah, relay mengatur jalur mana yang akan diaktifkan berdasarkan kebutuhan kualitas air tersebut. Nah, yang terakhir fungsinya itu terdapat kontrol otomatis yang mana semua proses dipantau dan dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32 yang mana juga dapat terhubung ke jaringan internet untuk pengiriman data ke aplikasi atau dashboard pengguna. Nah, selanjutnya ini terdapat casing. Casing ini merupakan pelindung dari perangkat yang kita gunakan. Bisa berbentuk plastik, bisa berbentuk kayu, dan lain sebagainya. Tergantung yang akan membuat sistem. Nah, casing ini merupakan kotak pelindung yang memiliki peran penting dalam menjaga perangkat elektronik seperti ESP32 agar tetap berfungsi optimal meskipun menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Nah, selain melindungi dari benturan fisik dan goresan, kotak ini juga bertindak sebagai penghalang penghalang terhadap debu, kotoran, dan partikel kecil lainnya yang berpotensi merusak komponen internalnya. Nah, pelindungan ini juga meluas ke aspek lingkungan seperti menjaga perangkat dari dampak buruk kelembapan atau suhu ekstrim, sehingga membantu memperpanjang umur pemakaian perangkat. Nah, sekian dari kelompok kami. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.